Umat terkasih, persiapan lagu pembukaan Mana Bakti 436. Persiapan lagu pembukaan Mana Bakti 436. Umat berdiri. Belum.
Mana Bakti nomor 436. Mi sol sol la sol. Alleluia, alleluia, alleluia. Kristus sudah bangkit, sinar baru terbit, mari sukaria, maut terkalahkan, kita dibebaskan, nyanyi alleluia. Karena Yesus taat pada Allah Bapa, Ia rela wafat, dimuliakan Bapa. Kristus sudah bangkit, sinar baru terbit, mari sukaria, maut terkalahkan, kita dibebaskan, nyanyi alleluia. Ia dibangkitkan, dapat hidup baru, menjadi cahaya bagi dunia suram. Kristus sudah bangkit, sinar baru terbit, mari sukaria, maut terkalahkan, kita dibebaskan, nyanyi alleluia. Kita bergembira, bangkit bersamanya, menjadi pewarta di dalam dunia. Kristus sudah bangkit, sinar baru terbit, mari sukaria, maut terkalahkan, kita dibebaskan, nyanyi alleluia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu Paskah yang ke-6 mengajak kita bermenung tentang, mungkin saya pakai istilah, kalau minggu yang lalu kita bermenung tentang kerasulan, hari ini kita diajak bermenung tentang ciri khas, karakteristik kerasulan yang sekaligus juga membedakan institusi Yahudi dan institusi Kristianitas. Karena permenungan Paskah sebenarnya mau mengajak kita melihat bagaimana pendirian institusi yang orang kenal sekarang ini dengan Gereja Katolik. Sebelum kita bermenung bersama, mari kita siapkan hati kita. Kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 340. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, 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 eleison. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam Dominus Deus excelestis Deus Pater omnipotens Domina Filii unigenite Iesu Christe Domina Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram qui sedes ad exteram Patris miserere nobis oniam tu salus santos tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenangkan dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya, salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditangguhkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada jemaat berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur
bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari kitab Wahyu. Dalam roh, aku, Yohanes, dibawa seorang malaikat di atas sebuah gunung tinggi lagi besar. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar, lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itu lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Paskah itu disebut liturgi perayaan terbesar, bukan karena hanya liturginya tapi juga masa sampai 10, boleh disebut sampai 10 kali hari Minggu. Hari ini Minggu Paskah ke-6, pekan depan Paskah ke-7 akan kita rayakan Hari Komunikasi Sosial sedunia. Baru sesudah itu Pentakosta, seminggu ke-8. Sebenarnya itulah terakhir masa Paskah. Tapi sesudah itu masa biasa. Tapi sesudah itu masa biasa hanya dirayakan sebagai hari raya Tritunggal Maha Kudus yang direnungkan selama pekan suci. Masa Paskah. Antara lain Yesus mengatakan aku dengan Bapa adalah satu bla 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 bla. Hari ini kita mendengarkan tentang pribadi yang ketiga, Tritunggal.
kesatuan itu akan kita renungkan, refleksikan, syukuri dalam sesudah Pentakosta. Belum selesai. Dia punya hari Minggu berikutnya. Kita akan rayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Ekaristi, yang sebenarnya permenungan tentang Paskah atau Trihari Suci Perjamuan. Sehingga lingkup ini begitu banyak mengajak tentang Paskah, karena Paskah itu menjadi tonggak dimulainya, saya pakai istilah saya, institusi Kristianitas yang berkembang selanjutnya ketika muncul Protestantisme, sering dibedakan institusi Kristianitas, Katolisitas, agama Katolik. Nah, dalam permenungan saya itu ada banyak hal, tapi selama pekan ini atau tahun ini saya mengajak bermenung bersambung. Maka bagus juga sebelum akhir diingatkan satu hal. Pekan pertama, Hari Raya Paskah, poin yang saya ajak yakni garis bawahi hari Minggu. Yesus bangkit hari Minggu. Dengan kata lain, hari Minggu adalah Hari Raya Paskah. Artinya merayakan Kristus bangkit. Kapan? Setiap hari Minggu. Jadi kalau mau mensyukuri Kristus yang bangkit, bukan cuma pada Hari Raya Paskah, tapi setiap hari Minggu. Jadi sama dengan ini, hari ini hari perayaan Paskah Kristus. Jadi mau mensyukuri Paskah Kristus tidak usah banyak teori. Satu saja, luangkan waktu sebaik-baiknya agar supaya setiap hari Minggu saya boleh datang merayakan, mensyukuri Paskah Kristus. Cuma itu. Dan tidak usah diskusi banyak. Karena datang tiap hari Minggu, terima kasih. Kan tidak pernah datang, tidak usah teori soalnya. Cuma soal prioritas. Hari Minggu kedua, saya mengajak kita bermenung satu poin. Hakikat Paskah cuma satu, damai bagimu. Jadi mau merayakan Paskah mulai dengan rasa yakin, damai bagimu, tanpa syarat. Damai berarti mulai dengan diri sendiri, bukan mulai dengan membawa damai pada orang lain. Ada kan nyanyian bagus, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu. Damai. Gagal itu. Persoalan pertanyaan, apakah kita yang bawa damai memang sudah berdamai dengan diri sendiri? Mungkin belum. Karena masih rasa tidak nyaman, sakit hati, bla 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 bla. Marsostel, ku bawa damai, potong leher. Jadi mulai dengan diri sendiri, baru apa yang saya alami, saya berikan pada orang lain. Esensi damai, yakni memaafkan. Itu minggu kedua. Minggu ketiga itu saya mengajak bermenung tentang hakikat Paskah. Ut omnes unum sin. Ya Bapa, semoga mereka satu. Maka dalam Kristianitas, Gereja Katolik nomor 1 persekutuan. Maka saya dengan memberanikan diri mengatakan dosa terbesar, terberat sebenarnya kalau saya memecah belah. Karena doa Yesus paling akhir cuma satu, semoga mereka satu. Malah dia bilang kepada murid-muridnya, semoga kamu satu. Dan buat yang lain-lain murid-murid supaya mereka satu. Persekutuan. Maka dalam hukum gereja disebut
umat beriman, yakni persekutuan umat beriman. Paroki adalah persekutuan umat beriman. Keuskupan adalah persekutuan umat beriman. Umat Katolik seluruh dunia adalah persekutuan umat beriman. Kata pertama itu persekutuan. Itu hakikat. Untuk menjaga persekutuan ini perlu simbol. Orang-orang yang dapat secara khusus menjaga ini dipanggil untuk ini. Itulah minggu panggilan. Minggu panggilan, minggu keempat kita diajak bermenung itu. Bukan hanya untuk klerus atau kaum berjubah, tapi dalam basis-basis terkecil itu ada panggilan. Orang tua dipanggil untuk persekutuan. Dan kalau sudah berjanji sumpah persekutuan, jangan main-main deh sumpah itu. Itulah janji nikah. Jangan cuma karena keingin egoisme cerai. Dari kapan cerai? Karena rupa ndak cocok tuh orang. Persekutuan bukan soal cocok, ndak cocok. Ada suatu nilai persekutuan yang lebih besar, itu kasih. Yang akan direnungkan hari ini. Bersabar pelan-pelan. Minggu yang lalu kita berenungkan masih bagian dari panggilan. Panggilan itu ada simbol bersama, yakni rasuli, apostolik. Ingat, kredo kita, aku percaya akan gereja yang satu, persekutuan, kudus. Itulah liturgi. Katolik, universal. Nyandak pilih-pilih, nyandak khas khusus. Semua boleh. Baru kedua, apostolik. Apostolik itu apostol. Apostol itu rasul. Maka diingatkan iman kita itu iman rasuli. Iman rasuli, iman perutusan. Bukan iman cuma for sendiri. Maka untuk menjaga itu diingat para rasul. Maka kebetulan minggu yang tidak tiap tahun. Tahun lalu kita rayakan sebagai misa pro papam untuk Leo 14. Bukan bahwa dia uskup, bukan. Bukan dia sebagai pemimpin atau kepala. Karena para uskup sama. Pengganti para rasul. Tapi di antara para uskup ada orang yang boleh dianggap referensi terakhir. Primus inter pares, itulah Petrus. Maka Paus itu menggantikan Petrus. Maka kita syukuri karena satu, rasuli. Hari ini bacaan mengajak kita bermenung yang bagian terakhir yang tadi saya bilang tentang kasih. Bacaan pertama itu bagus. Ingat permasalahan umat Israel, umat Kristen pertama ini. Yesus itu orang Yahudi. Rasul-rasul itu agama Yahudi. Jadi mereka sudah percaya tentang Yahweh. Dengan adat istiadat Yahudi. Baru sekarang dorang ikut Kristus. Nah, sekarang ketika mulai ada orang-orang lain yang bukan Yahudi mau atau tertarik kepada Kristus, apakah dorang mesti jadi Yahudi dulu baru ikut Kristus? Ada yang bilang mesti begitu. Ada yang bilang tidak perlu. Itulah bacaan pertama. Maka dibuatlah konsili yang pertama. Orang tahu ada konklav. Itu konsili. Orang sudah dengar ada konsili Vatikan kedua. Ada konsili pertama. Konsili Yerusalem. Itu bacaan pertama. Memutuskan apakah untuk menjadi orang beriman Kristiani mesti ikut Yahudi dulu atau boleh non Yahudi dengan tradisi sendiri, keputusan tradisi sendiri. Maka beda antara institusi Yahudi dan institusi Katolik.
atau Kristiani. Sama dengan peribadatan hari Minggu Paskah. Kalau orang Yahudi itu Sabat hari Sabtu, untuk orang Kristiani itu 1 hari sesudah Sabat hari Minggu. Maka berdirilah institusi tradisi gereja Katolik. Itu direfleksikan minggu ini melalui bacaan hari ini. Dan karakteristik ini, institusi ini dengan semua tadi poin-poin itu, yakni kasih. Waktu saya jadi pastor, 25 tahun lalu, hari Jumat nanti saya 27 tahun imamat. Dapat rasa selama sekali merbar 27. Saya biasa imam-imam memilih moto tabisan. Nah itu kalau memilih moto itu cari di kitab suci. Kita enggak. Kita tertarik dengan satu teks dari Santo Agustinus. Cuma di sini Pak tidak ada pelindung wilayah rohani Santo Agustinus. Kalau ada wilayah rohani baru termasuk Santo Agustinus. Dia punya kalimat itu ini, yang saya pilih menjadi moto tabisan saya yang orang bilang sesat. Sesat. Karena kalau mengerti sekilas memang sesat. Kalimatnya begini, ama, ama, et, dan fak. Bukan fuck, tapi fac. Quod, QUOD. Fis, FIS. Ama et fac quod fis, bahasa Latin. Kalimat terjemahannya ini, cintailah dan buatlah sekehendak hatimu. Bahasa Manado, cintailah dan baking apat ngana suka pada dia. Orang bilang ini sesat. Memang betul. Masa? Pertanyaannya, apa itu ama? Menurut Agustinus. Bacaan Injil bicara tentang ama ini, tentang kasihilah. Kasih ada macam-macam. Tapi bacaan di sini bicara tentang, saya pakai bahasa kasih altruis. Apabila engkau mengasihi aku, maka laksanakanlah perintahku. Itu kata-kata Kristus. Apa DP perintah? Kasihilah sesamamu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia ini, demi mengasihi Kristus, bukan mengasihinya, tapi mengasihi yang lain. Itulah altruis. Saya mengasihi engkau. Nah, balasanmu bukan mengasihi aku. Nah, itu egois. Balasannya kamu mengasihi yang lain. Biar kamu tidak terlalu peduli dengan saya, tidak apa-apa. Tapi kasih saya terhadap kamu harus berbuah terhadap orang lain. Saya berkorban untuk kamu. Altruis berarti bukan kamu harus balas berkorban pada saya. Itu berarti egois. Do ut des. Saya memberi supaya engkau membalas pemberian saya. Kasih altruis supaya engkau berkorban bagi yang lain. Itulah salib. Itulah Paskah. Maka syarat rahmat Paskah menurut Kristus yakni kasih altruis, dan kasih itu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau kita mengasihi orang dan mengharapkan atau orang balas kasih saya, itu kasih manusiawi. Maka saya menjalankan kasih sama dengan manusia lain yang tidak Kristiani. Itu hukum universal,
humanisme. Tapi Kristianitas, dia punya kasih level 1 di atas. Saya mengasihi engkau, saya berkorban untuk engkau, supaya engkau berkorban bagi yang lain. Ini kasih Kristiani, kasih altruis, kasih Roh Kudus. Itu bagi saya paling susah. Itu bagi banyak orang paling susah. Tapi semua yang disebut gelar kudus, termasuk Teresa dari Kalkuta, dia menunjukkan bahwa apa yang sulit itu bukan tidak mungkin. Mari kita meneguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita, dan dengan terang Roh Kudus itulah mari kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai, sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita
Kita berdoa juga bersama dengan Persekutuan Umat Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil. Semoga syukur yang dipanjatkan dapat menjadi berkat baik bagi anggota umat masing-masing, bagi keluarga-keluarga, maupun juga sebagai persekutuan umat wilayah rohani. Semoga mereka dapat menjadi saksi tentang kasih kebaikan yang berwujud dalam kepedulian kepada yang lain, kepada sesama anggota, kepada sesama keluarga, dan juga kepada lingkungan sekitar tengah-tengah hidup masyarakat. Semoga berkat harapan-harapan baik mereka dapat senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putramu, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik ini, berkat wafat dan kebangkitan Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mara Bakti 738. Mara Bakti 738. Hari ini hari Tuhan, kita rayakan kebangkitannya. Hari ini Paskah Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, kita bersyukur kepadanya. Dialah tumpuan kehidupan kita, kita bersyukur kepadanya. Hari ini hari Tuhan, kita rayakan kebangkitannya. Hari ini Paskah Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Yesus sudah wafat, namun bangkit mulia, kita bersyukur kepadanya. Kita antarnya ke bahagia surga, kita bersyukur kepadanya. Hari ini hari Tuhan, kita rayakan kebangkitannya. Hari ini Paskah Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam Tuhan yang kita persembahkan kepadamu seluruh manusia dari dalam kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan Engkau Tuhan semesta alam Tuhan yang kami persembahkan kepadamu seluruh manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mara Bakti 229. Tuhan korbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan korban maksudnya, semoga berkenan padamu. Limpahkan rahmat bagiku, segenap diriku serahkan, segala
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Dia menyempurnakan kurban-kurban lama dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah. Seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni succendi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo XIV, uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan perkataan-Mu. Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai. Puji syukur 407. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dua 285 Mada Bakti. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jompo, mati, hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus kita titik dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami. 286 Mada Bakti. Marilah ya
selalu kasihku akan dikau. Merabakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga masuk tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap sekanyit, kaburat tubuhku, bahagia dan riang selalu mengikut jiwaku. Sepanjang usia hidupku dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya para petugas liturgi. Untuk pekan depan, hari Kamis, Hari Raya Kenaikan, perayaan Ekaristi di gedung gereja kita ini dirayakan seperti hari Minggu, yakni 4 kesempatan, jam 7, jam 9, jam 11, jam 6. 4 kali misa bukan karena banyak sekali orang, bukan. Supaya memberi ruang kepada umat untuk memilih waktu. Kalau masih kurang nanti orang mau tambah dari jam 1, jam 3, naik. Tapi akhir minyak suci semua terang. Hari Kamis, adapun hari Jumat itu kita akan bersiarah di Pondok Emmaus. Dalam penanggalan kalender liturgi itu disebut cuti bersama, tapi bukan hari libur nasional, sehingga mungkin ada yang libur, ada yang tidak. Tapi juga pada hari itu, hari ulang tahun imamat saya yang ke-27. Maka menurut saya lebih baik kita buat siarah. Karena kalau itu tanggal 30, 31 penutupan. Hari Raya Kenaikan itu biasa ada siarah. Tapi bagi saya, kalau dia hari Minggu, hari Raya, harus ada misa di gedung gereja ini. Karena devosi itu tidak semacam aturan. Ada orang yang suka siarah, ada yang tidak. Sedangkan misa hari Minggu itu wajib. Sehingga kita mencari setiap kesempatan siarah di luar hari Minggu dan hari Raya. Maka untuk siarah ini kita akan ke Pondok Emmaus. Untuk perjalanannya kita akan start dari perbatasan Malayang Kalaseng pas di belokan itu sesudah City Extra. Di situ sebelah kanan ada vilaka atau tempat itu yang alia milik umat juga. Kita akan berarak dari sana. Adapun keberangkatan dari rumah masing-masing akan dikoordinir melalui wilayah rohani. Terserah mau pergi dari malam sebelumnya, tidak apa-apa juga. Menginap di sana bagus. Pagi jalan kaki atau mau berjalan dari DP malam pelang-pelang bagus juga. Itulah siarah. Mudah-mudahan Anda naik oto, kurang tidak buka pintu oto di Gua Maria. Itu bukan siarah itu. Satu kali sewa dump truck supaya muat di belakang, pas di Gua kongkit metit, dia balucur, di Gua Maria. Nah, mari itu bukan siarah. Siarah sekurang-kurangnya ada perjalanan. Kita akan buat di Pondok Emmaus, siarah mulai jam 7, perayaan Ekaristi jam 9. 1 jam perjalanan. 45 menit, tapi karena 21 kelompok menurut wilayah rohani. Siapa yang tiba lebih dulu, dorang jalan. Dan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Beliau bersedia hadir karena saya minta itu syukuran imamat. Beliau mau. Jadi akan bergabung juga beberapa teman saya yang sama-sama tabisan, Pastor Berti Imbar, Rektor Seminari Kakaskasen, dan Pastor Berti Rumondor, Pastor Paroki Santo Fransiskus Saverius Mokupa. Kita acara misa kemudian makan bersama diatur oleh wilayah rohani. Mau bawa rantang masing-masing juga bagus.
Kita beracara bersama dengan frater-frater Pondok Emmaus. Hari Jumat 30 Mei. Hal yang terakhir, ada calon dari umat kita yang diterima lulus Seminari Kakaskasen, ada 2 orang, Seminari Agustinianum 1 orang. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka yang memulai untuk pembinaan sebagai calon imam ini dapat kelak cita-citanya dapat tercapai. Sekurang-kurangnya dapat membina diri supaya berguna bagi begitu banyak orang. Hal-hal lain dapat dilihat dalam warta paroki. Tambahan kecil, sebentar malam sesudah misa ketiga ada sedikit pertemuan dengan ketua-ketua wilayah rohani untuk informasi teknis berkaitan dengan tanggal 30 nanti. Nggak lama, mungkin paling lambat 1 jam saja supaya boleh diteruskan pada kesempatan Rosario di wilayah-wilayah rohani. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Kepada Allah. Lagu penutup Mara Bakti 434. Marilah kita nyanyi, lambungkan pujian, kidungkan kemenangan Kristus Sang Junjungan. Bangga lantang memuji, padaukanlah suara, wartakan Kristus bangkit, menang dengan mulia. Terpuji Kristus Tuhan, Putra sulung kebangkitan. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.